Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, mohon maaf ya, ada kesalahan teknis ya. Saya lupa matikan sinyal, tiba-tiba ada telepon masuk, jadinya kepotong deh. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan dan kesalahan. Baik sahabatku yang baik hatinya, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah dan dermawan, yang diridhoi Allah, yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi yang kemarin ya, walaupun sempat kepotong, tapi ya kita lanjutkan hari ini. Kemarin kita bahas psikologis ahli ibadah tahap pemula. Nah sekarang psikologis tahap pemula menuju pertengahan ya. Jadi kemarin ada fase-fase di mana kalau kita sudah beristiqomah dan udah merasakan kesenangan dalam beribadah gitu kan, ingin meningkatkan lagi ibadahnya lagi, ibadah sunnahnya, nanti ada fase-fase di mana kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun di fase ini psikologis ahli ibadah tahap menengah ini, biasanya tahap awal itu kita mengalami fase-fase di mana beramar ma'ruf nahi mungkar itu mendapatkan penolakan atau cibiran atau hinaan atau direndahkan. Nah, biasanya kalau tidak dibarengi dengan ibadah-ibadah batin seperti di konten-konten saya yang lawas itu, biasanya akan mengalami pergolakan batin yang hebat, dimana kita tidak menerima gitu apa yang mereka ungkapkan karena memang kita tidak seperti itu. Nah, makanya kenapa saya di sini membawakan konten YouTube di sini ini punya misi spiritualitas. Nah, untuk mengatasi salah satunya masalah-masalah seperti ini. Jadi bagaimana kita menghadapi orang lain yang tidak suka sama kita, yang benci, yang dengki, yang iri sama kita, atau yang tidak tahu siapa kita, kualitas kita gitu kan, dan memang tidak perlu dipamerkan juga kan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam pandangan manusia pada umumnya yang memandang kita dengan sebelah mata gitu. Jadi gimana caranya kita biar tabah, biar bisa menerima kenyataan dan selalu bersyukur. Maka ibadah batinnya pun perlu kita laksanakan. Percuma juga kita melaksanakan ibadah lahir rajin, namun ibadah batinnya terabaikan, itu juga akan sia-sia dan kosong gitu kan. Nah, jadi kalau kita mengalami fase-fase seperti ini ya, mendapatkan cibiran gitu karena mereka tidak tahu gitu, dan memang tidak perlu dipamerkan juga kan ibadahnya. Nah, kita hadapi dengan legowo gitu, hadapi dengan lapang dada. Kita terima aja, alhamdulillah aja gitu. Memang yaitu resiko gitu loh, resiko kita untuk melindungi ibadah kita dari perbuatan ria itu memang akan seperti itu bagi orang yang tidak tahu gitu kan. Kan ini nih sebenarnya ibaratnya tuh setan itu memang sedang bermain halus di dalam hati ya. Jadi di sini ada pergolakan di mana kita, kalau kita misalkan tidak kuat dan tidak setegar batu karang gitu kan, kita itu akan terpancing untuk memamerkan ibadah. Nah, itu hati-hati loh. Ini di fase-fase ini setan dan hawa nafsu itu terus ibaratnya untuk menggoda kita gitu. Kalau nggak kita sakit hati, dicibir orang karena orang taunya kita hanya seorang yang di masa lalu perilakunya gitu kan. Terus atau kita akan berbuat ria karena merasa kita sudah bukan seperti itu lagi. Nah,
Oke, hati-hati di fase ini. Jangan sampai apa yang sudah kita laksanakan, istiqomah ibadah yang sudah kita lakukan itu gugur hanya karena kita tidak menerima kenyataan dicibir orang, karena tidak seperti itu, karena merasa sudah baik, lalu kita memamerkan ibadah-ibadah kita. Nah, hati-hati ya. Di sini ada fase seperti ini, psikologis ahli ibadah tahap menengah ya. Hati-hati. Jadi solusinya adalah kalau kita ada di tahap seperti itu, ikhlas aja, nerima aja gitu, terima aja, alhamdulillah gitu, alhamdulillah ya Allah. Anggap saja itu adalah komentar atau cibiran Allah yang menghina kita gitu, untuk menguji keimanan kita sudah sematang apa atau sudah sekuat apa gitu. Apakah kita akan menerima hinaan mereka, apakah kita akan membalas menghina mereka, apakah kita akan sakit hati karena tidak menerima, atau apakah kita akan riak memamerkan segala ibadah dan kebaikan yang sudah kita lakukan selama bertobat atau selama beristiqomah ini. Nah, itu hati-hati. Itu poin-poin tersebut itu akan ada konflik batin di dalam jiwa kita, itu akan mengalami fase seperti itu. Makanya tidak heran kan suka ada dikatain sok suci, sok bersih. Belum tentu dia seperti itu, belum tentu dia mengamalkan. Nah, itu hati-hati. Itu setan sedang memancing kita agar kita itu berbuat ria untuk memamerkan ibadah kualitas dan kuantitas ibadah kita. Hati-hati ya. Di sini saya mengingatkan bahwa psikologis ahli ibadah tahap menengah akan mengalami fase-fase seperti itu dalam fase amar ma'ruf nahi mungkar tahap awal gitu ya. Tahap awalnya amar ma'ruf nahi mungkarnya tahap awal, namun ini fase psikologis ahli ibadah udah ke pertengahan. Nah, bisa dipahami kan maksudnya apa? Jadi intinya jangan terpancing, jangan tersulut emosi, jangan tertrigger oleh omongan apapun di luar sana. Anggap saja itu untuk perbaikan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita dan kualitas ilmu kita tingkatkan lagi, kita perbaiki lagi ya. Jadi jangan dibalas sakit hati atau jangan dibalas hinaan balik gitu, apalagi untuk riak memamerkan ibadah kita yang mereka nggak tahu. Itu pokoknya hati-hati ya. Nah, lalu ada fase psikologis ahli ibadah tahap menengah itu, kita akan merindukan untuk berhaji dan berumroh ke tanah suci. Jadi rindunya itu tidak hanya begitu ada orang mau berumroh atau berhaji baru kita inget, oh iya ya, saya juga pengen, doain ya, pengen pergi tapi kagak nabung ya kan. Jadi intinya ya kalau memang kita sudah terpanggil jiwanya ya sambil nabung juga gitu. Itu namanya kita usaha lahir dan batin gitu. Nah, terus misalkan tahap yang ingin umroh itu, kalau yang di tahapan menengah ke pertengahan itu ya, ahli ibadah pertengahan ke atas itu rindunya itu memang dengan segenap jiwa raga gitu loh. Jadi benar-benar rindu itu tidak hanya melihat orang berangkat umroh dan haji saja, namun setiap hari ada terbersit dalam benak dan jiwa kita itu, kita merindukan ibadah di Ka'batullah atau kita berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi ada rasa kerinduan ingin pergi ke tanah suci, dan itu sering timbul gitu. Kadang-kadang suka, ya Allah gitu, kapan ya Allah, kapan, tapi kapannya itu sambil nabung gitu kan, sambil berdoa gitu ya, mudah-mudahan bisa ada pergi ke sana gitu. Karena memang setiap jiwa itu Allah panggil, tinggal kitanya mudeng apa enggak gitu kan, tinggal kitanya sudah mampu apa belum, sudah siap apa belum. Jawaban ada di hati masing-masing gitu kan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa berumroh atau berhaji ke tanah suci ya, karena kita seorang muslim yang menjalani rukun Islam. Mudah-mudahan kita semua ada rezeki beribadah di tanah suci, amin ya robbal alamin ya. Nah, kalau kita sudah ada di fase pertengahan ke atas itu ya, untuk ahli ibadah itu tahap menengah ke atas itu, selain kita ada keinginan beramar ma'ruf nahi mungkar, ingin beribadah di tanah suci, dan juga ada
rindu kematian. Nah, ada di fase-fase seperti ini. Nah, biasanya ini yang sudah tingkat menengah ke atasnya itu udah bener-bener yang istiqomah banget. Kadang-kadang kita ada psikologis kita itu merindukan kematian. Nah, itu kalau kita sudah ada di tahap seperti itu, berarti itu sudah benar-benar menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Karena hampir setiap dari kita takut mati, ya kan? Iya dong, ayo ngaku. Saya juga pernah takut mati. Kadang-kadang takut mati juga, kadang-kadang ingin mati, kadang-kadang rindu kematian gitu kan. Tapi kan yang namanya hidup kita seperti main saham gitu kan, grafiknya naik turun gitu. Walaupun sudah tidak melakukan dosa-dosa besar, misalkan sudah tidak sengaja melakukan dosa, karena memang keimanan itu kadang-kadang kan sifat keimanan manusia itu memang naik turun gitu. Ya godaannya gitu, kadang takut mati, kadang ingin mati, kadang rindu kematian gitu. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan sampai di tahap merindukan kematian, insya Allah itu adalah ahli ibadah yang sesungguhnya. Karena kalau belum istiqomah, belum ada kerinduan itu, jadi itu udah tahap pertengahan, bener-bener ke atas gitu, bener-bener yang udah meningkat gitu. Karena orang-orang seperti itu kenapa merindukan kematian? Karena Allah sudah memberikan petunjuk kepadanya berada di manakah di akhir nanti gitu. Kalau belum jelas mah jangan rindu ibaratnya ya, tapi ya kita tetap harus mengingat kematian karena itu juga untuk membersihkan hati kita yang kotor, yang gelap, yang berkarat juga salah satunya. Dengan mengingat kematian kita akan jernih kembali hati kita kan. Namun ini kita sedang membahas tentang psikologis ahli ibadah tahap pertengahan atau ke atas gitu, yang lebih meningkat lagi. Ada fase-fase di mana kita merindukan kematian. Semoga kita semua apabila dipanggil oleh Allah, semoga kita semua dalam keadaan husnul khotimah ya semuanya, dan ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Durasinya sudah panjang, sudah mulai tidak fokus saya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.